Link absensi sudah saya pin. Jimit pakai akun belajar saya ada sih Pak, tapi nggak bisa rekam juga. Ini saya rekam pakai laptop. Rekam pakai apa? Yang Windows ALTR itu. Bu Hermalinda udah belum ya? Bu Arofah sudah ada? Alhamdulillah. Hadir. Siap. Sambil menunggu teman-teman, nanti 2 menit lagi kita mulai. Karena saya pakai ini akun Gmail biasa cuma 1 jam. Saya juga coba pakai yang akun belajar ID juga dapatnya cuma 1 jam. Jadi pakai ini aja. Dan fitur recordingnya juga udah nggak ada. Jadi pakai akun Gmail aja. Sambil menunggu teman-teman yang lain, Bapak Ibu silahkan absen. Linknya ada di message. Oh ya, linknya nggak terpin ya? Sudah saya pin kok nggak mau ya? Saya WA Bu Hermalinda dulu. Bu Hermalinda. Oke. Waalaikumsalam. Cek.
Kita mulai ya. Hai, Bu Arofah. Ya, siap. Oke. Saya masuk ya, Bu ya? Ntar, Bu Hermalinda nanti masih masih ujian, jadi nanti menyusul katanya. Nanti kalau dia sempat masuk, dia masuk. Kalau enggak nanti ikut ke yang next webinar aja kali ya. Karena masih 1 kali lagi semester ini. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat semuanya. Sore, Bu. Iya, alhamdulillah. Puji syukur hari ini kita dapat bertemu lagi di forum digital ini, di forum virtual dalam acara webinar berbagi praktik baik. Yang kedua, yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar Mapel Umum. Alhamdulillah, teman-teman di sini sudah banyak yang bergabung. Hari ini agendanya adalah pembukaan, kemudian nanti ada pemaparan best practice oleh Bu Siti Aropah, kemudian sesi tanya jawab terkait pemaparan Bu Siti Aropah best practice-nya, kemudian acara selanjutnya adalah pemaparan oleh Bu Hermalinda terkait observasi rekan sejawat, yang keempat kemudian tanya jawab terkait paparan Ibu Hermalinda, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, karena Bu Hermalinda masih dalam rangka ujian dan masih di kelas, nanti beliau akan tentatif ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya tidak sempat hari ini, kita adakan untuk Bu Hermalinda di webinar terakhir di semester 1 ini. Baik, untuk memulai kegiatan, mari kita buka kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kita langsung ke sambutan. Karena Bapak Kepala Sekolah sedang berada di luar kota ya, maka saya meminta Bapak Hairudin untuk mewakili beliau untuk membuka webinar kita pada sore hari ini. Kepada Bapak Hairudin, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Eka Sulis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore ya teman-teman hebat semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan dan waktu luang untuk menyempatkan diri mengikuti webinar berbagi praktik baik seri kedua di hari Jumat tanggal 1 Maret 2024. Teman-teman semua, alhamdulillah dengan adanya webinar ini kita bisa saling berbagi praktek baik ya, berbagi ilmu kepada sesama kita, sharing. Mudah-mudahan ini akan menjadi kegiatan yang rutin kita lakukan ya, untuk bersama-sama menambah ilmu kita, walaupun dalam bentuk bentuk online ya. Ya. Kemudian teman-teman yang mengikuti ini nanti kita bergantian gitu ya. Jadi kemarin mungkin Bu Eka Sulis, kemudian kali ini Bu Arofah sama Bu Hermalinda, mungkin kedepannya Bu Yenti atau Bu Ima atau Bu Marsi ya kan, Bu Asrianti itu bisa berbagi praktek baik. Bapak Ibu guru sekalian, tadi mengikuti pelatihan asesor di Tren Cokro ya, sama Bu Indah, sama Bu Eka, sama teman-teman yang lain. Itu waktu disampaikan oleh Pak Mutanto bahwa nanti kan ada semacam lomba praktek baik yang dikemas dalam
guru berprestasi, dan sudah diagendakan tahun ini mungkin setelah Lebaran ya, bulan April, bulan Mei, karena baru untuk Capdin ya, untuk Capdin. Kemudian nanti juga ada untuk yang provinsi. Jadi dengan adanya praktek baik, teman-teman diharapkan semuanya ikut lomba. Kalau kepala sekolah itu bilang Pak Witanto itu diharuskan ya. Jadi kalau teman-teman ada praktek baiknya, nanti diikutkan saja. Dan ini nanti teknisnya itu yang Balikpapan ya, guru Balikpapan bersama kategori itu guru Balikpapan khusus, kemudian guru PPU juga khusus, jadi tidak gabung ya. Guru SMK, kategori guru SMK, guru SMA, kemudian itu pun dibagi, jadi bukan lombanya itu khusus untuk PPU, khusus untuk Balikpapan, khusus untuk guru SMK gitu, kemudian khusus untuk guru kepala sekolah SMK, guru kepala sekolah SMA gitu, PPU dan Balikpapan itu dipisah. Jadi kemungkinan besarnya itu untuk dapat juara itu kemungkinan besar bisa gitu loh, karena pesertanya kan khusus untuk di Balikpapan. Jadi saya harapkan nanti untuk teman-teman ya, mulai dari sekarang cicil-cicil bikin praktek baik untuk dilombakan ya. Bukan kita cari juara, tapi kita itu cari pengalaman dulu ya. Ya syukur-syukur kalau bisa nanti juara, dan bocorannya itu hadiahnya lebih besar lagi daripada tahun kemarin. Jadi anggarannya itu lebih besar lagi untuk ini. Jadi teman-teman termotivasi ya. Mudah-mudahan dari SMK 6 nanti banyak yang ikut ya. Itu harapan saya nanti untuk lomba ini. Kalau kepala sekolahnya itu diharuskan ya. Tadi bilang harus ikut semua. Di SMK kan ada 7 ya. Kalau di SMA ada 9 untuk Balikpapan. Kemudian untuk PPU sendiri. Sama dengan gurunya ya. Jadi nanti teman-teman mulai dari sekarang cari ide dulu. Persiapannya panjang nih, sampai habis Lebaran kan masih ada 2 bulan kan. Cari ide, kemudian tuangkan konsultasi dengan yang sudah berpengalaman ya, seperti Bu Eka Sulis, Bu Dwi ya, yang tahun kemarin tembus sampai provinsi. Ya mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi ya, karena ini khusus Balikpapan, tidak campur lagi sama PPU. Baik teman-teman, kemudian yang kedua adalah webinar ini kita jadikan sebagai wadah untuk saling bertukar pengalaman ya, menggali ide-ide inovatif, melaksanakan tugas sebagai pendidik. Kemudian saya berharap melalui webinar ini kita dapat memperoleh wawasan yang baru, mendapatkan inspirasi, serta membangun jaringan kerja yang kuat untuk terus berkembang sebagai tenaga pendidik yang profesional dan berprestasi. Tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, mari kita mulai webinar ini dengan semangat dan antusias yang tinggi. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan narasumber yang hadir pada acara ini. Terakhir, saya ucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga kita mendapatkan manfaat untuk webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Herudin. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui, ada informasi yang menyegarkan otak kita ya, bahwa akan diadakan lagi lomba guru prestasi yang diwujudkan dalam lomba best practice. Nah, Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu, nanti silahkan mengeksplor diri, mengeksplor kelasnya, dan membuat sebuah karya. Siapa tahu nanti dari SMK 6 ada lebih banyak lagi teman-teman yang bisa tampil di ajang tersebut. Nah, sebagai informasi untuk selanjutnya sekitar April atau Mei nanti saya mengadakan webinar ketiga di semester ini sebagai perwujudan RHK saya, karena saya di RHK membuat 3 seminar berbagi praktis baik. Nanti di yang ketiga saya akan mengundang Ibu Dwi sebagai narasumber. Nah, nanti kita juga minta ilmu-ilmu beliau untuk dibagikan kepada kita dalam membuat sebuah best practice yang baik, yang sudah dibimbing langsung oleh provinsi untuk maju ke
tingkat provinsi. Mudah-mudahan nanti tidak ada halangan sekitar April atau Mei ya, setelah Lebaran atau sebelum Lebaran seperti itu. Baik, bagaimana Bu Arofah, sudah siap? Halo Sudah, Bu Bu. Arofah. Oke, Ya, siap. nah kita langsung saja mendengar pemaparan best practice oleh Bu Siti Arofah. Kepada Bu Siti Arofah saya persilakan. Terima kasih Bu Eka. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya di sini hanya ingin berbagi karena kemarin Bu Eka Sulis minta. Bu Arofah boleh mengisi nggak? Saya bilang kalau untuk 5 saya boleh Bu, tapi bukan berarti saya bisa ya Bu ya, kita sama-sama belajar. Jadi saya mohon izin untuk share screen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, sudah disiapkan kopinya ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu nanti materi saya bikin ngantuk, jadi silahkan siapkan kopinya dulu. Izin share screen ya Bapak Ibu. Ya, silakan. Sudah direkam Bu Eka? Iya Bu, sudah direkam. Ini saya rekamnya pakai yang Windows ALTR itu karena di sini nggak bisa rekam akun saya. Nanti saya upload di YouTube. Sudah kelihatan kah Bu Eka? Sudah Bu, sudah kelihatan Bu. Ya, sudah kelihatan. Ya, untuk berbagi praktik baik ini saya mengambil tema tentang outdoor class. Kenapa? Karena ini sebenarnya sangat terbantu sekali dengan adanya P5 ya. Karena dengan P5 ini saya dan juga teman-teman yang lain, bapak yang lain ini juga sudah melaksanakannya outdoor class dan ternyata ini sangat ditunggu-tunggu oleh siswa. Nah, ini saya tampilkan intronya dulu. Bu Eka Sulis, suara videonya masuk. Coba di play dulu Bu. Belum ya, belum kedengaran ya suara videonya. Nggak masuk ya Bu Eka suaranya? Suaranya enggak, tapi gambarnya bergerak. Tulisan di videonya memang terbalik. Enggak Bu, enggak terbalik Bu. Oh, saya yang mirrornya ya. Ibu mirror kah? Kenapa Bu? Iya. Enggak, saya yang berarti yang terbalik ini. Nah itu tadi contoh video yang sudah. Mirrornya sudah. contoh. Oke. Apa ini saya ini mengapa belajar di luar kelas? Belajar di luar kelas ini selain bisa untuk pengalaman praktis, anak-anak ini juga bisa mengeksplor apa yang ada di luar kelas. Dan ini yang saya rangkum, saya ambil dari beberapa internet ya. Ini mengapa belajar di luar kelas itu penting. Yang pertama itu karena pengalaman praktis dunia nyata ini dapat memberikan pemahaman praktis yang lebih baik daripada pembelajaran teoritis di dalam kelas. Jadi kalau di dalam kelas itu kan monoton, hanya di dalam ruangan saja dan ketemunya anak-anak itu saja. Nah, kalau di luar kelas mereka akan menghadapi banyak hal, bertemu dengan manusia dewasa, bertemu dengan tempat-tempat yang sebelumnya tidak pernah mereka datangi.
Yang kedua, ini dengan koneksi alam, memungkinkan siswa untuk terhubung dengan alam sekitar seperti tadi. Banyak anak yang walaupun tinggal di Balikpapan, tetapi mereka tidak mengerti, oh itu tempatnya di mana, oh ternyata di Balikpapan itu ada tempat yang bisa menjadikan untuk pembelajaran. Kemudian meningkatkan kesadaran lingkungan dan rasa tanggung jawab terhadap alam. Jadi selain mereka datang belajar, mereka juga bertanggung jawab dan sadar. Artinya apa? Mereka tinggal di luar lingkungan sekolahnya, jadi mereka bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan menjaga alam yang mereka kunjungi. Kemudian yang ketiga, ini adalah stimulasi kreativitas. Stimulasi kreativitas ini berhubungan dengan merangsang kreativitas siswa. Ini ada juga yang ternyata kreativitas siswanya itu yang tidak baik ya, tapi rata-rata mereka setelah keluar melakukan outdoor class, mereka itu merasa senang sehingga muncul banyak ide-ide dari anak-anak yang nantinya akan mereka keluarkan dalam bentuk laporan. Kemudian siswa dapat menemukan cara baru untuk memecahkan masalah. Kalau di dalam kelas kan mungkin mereka suntuk belajar yang dihadapi buku, kemudian teman-teman yang kadang tidak bisa diajak kolaborasi, tapi dengan adanya kreativitas di luar kelas, mereka banyak memecahkan masalah ini dengan lebih mudah. Selanjutnya, peningkatan kesehatan. Karena apa? Karena kegiatan di luar ruangan ini sering melibatkan gerakan dan aktivitas fisik. Jadi mereka tidak hanya duduk, tetapi juga jalan ke sana kemari karena mereka ingin mengeksplor apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Kemudian udara segar dan sinar matahari ini juga memberikan energi positif. Kemudian pembelajaran aktif, pembelajaran di luar ruangan ini melibatkan pengalaman langsung yang dapat mempromosikan pembelajaran aktif. Jadi yang tadinya siswa biasanya diam, kemudian sering menyendiri, dengan adanya pembelajaran di luar kelas, ini siswa jadi lebih aktif, lebih banyak tanya, lebih kolaborasi. Kemudian yang kedua, siswa belajar sambil berpartisipasi dan terlibat langsung. Ini yang seperti tadi saya bilang bahwa pembelajaran di luar kelas ini siswa lebih banyak kolaborasinya dengan teman-teman yang lain. Dan sama juga ya Bapak Ibu, kolaboratif, kerja tim, karena kalau pembelajaran di outdoor class kalau tidak kolaboratif akan susah, karena di luar kelas ini timnya ini lebih diperkuat daripada individunya. Kemudian siswa dapat belajar membangun keterampilan sosial dan memperkuat kemampuan berprestasi. Untuk sampai sini, apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Suara saya masih terdengar ya Bu Eka ya? Masih Bu, masih. Monggo dilanjutkan. Nah, selanjutnya kalau tadi mengapa belajar di luar kelas, belajar di luar kelas ini juga ada tantangannya. Jadi kalau memang belum siap, lebih baik dimatangkan dulu. Ini kenapa kemarin saya bersama teman-teman juga melakukan hal yang sama, belajar di luar kelas. Ini yang pertama, tantangannya itu karena cuaca yang tidak terduga. Kadang apa yang sudah kita rencanakan ternyata cuacanya tiba-tiba mendung atau tiba-tiba hujan. Tetapi alhamdulillah untuk selama ini pembelajaran yang kami lakukan di luar kelas selama ini berjalan dengan lancar. Kemudian persiapan dan logistik untuk kegiatan di luar kelas ini dapat memakan waktu. Karena apa? Karena harus mempersiapkan benar-benar persiapannya. Jangan sampai nanti anak-anak itu logistik berhubungan dengan makan dan minum ya Bapak Ibu. Jadi mereka ada yang kekurangan air, ternyata tidak membawa bekal. Ini jadi harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian tidak semua anak memiliki kendaraan pribadi. Ini juga tantangan. Karena apa?
anak-anak ini lebih banyak yang datang ke sekolah dengan menggunakan angkot ataupun menggunakan transportasi umum. Jadi ketika kita akan melaksanakan kegiatan di luar kelas, kita harus benar-benar mencari mengumpulkan anak-anak yang tidak memiliki kendaraan pribadi untuk kita carikan teman pasangannya yang membawa kendaraan pribadi sendirian. Kemudian memastikan keamanan siswa selama kegiatan di luar ruangan. Kenapa? Karena biasanya anak-anak kalau keluar kelas ini karena mereka senang sehingga mereka itu melakukan perjalanannya itu dengan sangat tidak teratur. Makanya di sini harus benar-benar dipastikan keamanan siswa, jangan sampai siswa di jalan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi sebelum berangkat memang benar-benar di briefing dulu bahwa keselamatan itu yang paling utama. Kemudian tidak semua sekolah memiliki akses mudah ke tempat di luar ruangan. Seperti di sekolah kita Bapak Ibu ya, untuk keluar ruangan itu aksesnya memang agak sulit di samping jumlah siswanya banyak. Kalau menggunakan kendaraan transportasi umum itu susah juga, sehingga memang yang selama ini yang paling aman itu menggunakan kendaraan pribadi motor, tetapi dengan memastikan keselamatan itu yang lebih utama. Kemudian perizinan dengan guru-guru mata pelajaran. Ini penting karena apa? Kita meninggalkan ruang kelas, sehingga izin dengan guru mata pelajaran ini mempermudah outdoor class. Biasanya perizinan ini dilakukan 1 minggu sebelum keberangkatan. Jadi kalau misalnya ada salah satu guru yang tidak mengizinkan, juga tidak akan berangkat. Jadi kalau semua guru mengizinkan, satu kelas akan berangkat. Selain perizinan dengan guru, juga perizinan dengan sekolah. Nah, biasanya ini dilakukan perizinannya bisa dilakukan bersama dengan ketua wakil kurikulum Bu Endah. Dan ini sangat terbantu sekali karena ternyata Bu Endah ini sangat mengapresiasi, sangat memberikan dukungan bagi guru-guru yang akan melakukan program. Ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu dari challenge ini? Siapa tahu ada yang challenge-nya berbeda, boleh ditanyakan ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Kemudian ini langkah-langkah untuk merencanakan kegiatan di luar ruangan. Karena ini berhubungan dengan P5, untuk mata lain bisa menyesuaikan ya Bapak Ibu. Karena yang saya alami, yang saya praktikkan hanya adalah P5. Ini poin-poinnya adalah penentuan tujuan pembelajaran. Jadi kalau kita ingin keluar kelas, keluar sekolah, ini sudah dipastikan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di kurikulum. Kemudian pengembangan kurikulum yang terintegrasi, melibatkan siswa dalam perencanaan. Ini yang melibatkan siswa ini sebelum melakukan outdoor class, kita komunikasi dulu dengan siswa. Kira-kira siswa itu ingin perginya kemana. Jadi ada beberapa option yang diberikan ke siswa. Nanti yang tinggalnya adalah yang akan kita lakukan. Jadi yang intinya itu semua siswa setuju dan akan melaksanakannya bersama-sama. Kemudian menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran, evaluasi secara teratur, dan umpan balik. Umpan balik ini penting karena apa? Karena dari umpan balik ini kita bisa mengevaluasi lagi apa-apa yang kurang dan apa-apa yang harus dilakukan atau diperlukan. Apa yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Jelas ya. Suara saya masih terdengar ya Bu Eka ya? Aman Bu, boleh dilanjut. Masih terlihat jelas. Supir sudah berhenti makan ya Bu? Dari tadi saya udah berhenti makan. Oke, kita lanjut ya. Nah, aksinya ini aksi itu melakukan langsung. Yang pertama itu dengan mengatur kunjungan lapangan ke tempat terkait.
Jadi pada saat hari hanya kita bersama-sama ke tempat tujuan yang berhubungan dengan mata pelajaran, kemudian membahas dan menyampaikan sisi pengalaman lapangan di kelas untuk mendiskusikan relevansi dengan materi pelajaran. Kemudian selain itu kita mengundang ahli atau praktisi untuk memberikan wawasan pengetahuan. Jadi di tempat tujuan itu akan ada ahli atau praktisi yang akan memberikan pengetahuan mengenai apa yang akan dikunjungi oleh sehingga anak-anak itu bisa mendapatkan ilmu langsung dari alam dan dari ahli yang atau praktisi yang memang mempunyai wewenang dalam hal pengetahuan. Kemudian mengadakan sesi tanya jawab dan memberikan tugas. Jadi keluar kelas itu bukan berarti kalau sudah dikasih pengetahuan oleh praktisi terus sudah selesai, tetapi kita juga memberikan tugas atau proyek yang mendorong siswa untuk menyelesaikan apa yang tadi diobservasi. Nah, tugasnya ini bisa berbeda-beda, tergantung anak-anak mau menyelesaikannya dalam bentuk apa. Ada yang dalam bentuk portofolio, interaktif, dan video. Tapi karena memang yang rata-rata sekarang itu anak-anak lebih banyak vlog, jadi rata-rata tugasnya mereka dalam bentuk video, walaupun ada yang dalam bentuk portofolio maupun interaktif. Ini contoh video. Ya, betul ya. Oke, itu tadi contoh video yang anak-anak buat. Yang terakhir ini adalah umpan balik. Umpan balik ini kita kalau saya ini kemarin saya share ke anak-anak dalam bentuk Padlet, jadi seperti Google Form, tetapi ini lebih langsung. Jadi anak-anak kalau sudah merespon memberikan umpan baliknya akan dilihat juga oleh siswa yang di bawahnya. Nah, ternyata ini saya kemarin kasih anak-anak apa harapan kalian untuk pembelajaran outdoor class berikutnya. Ini rata-rata mereka banyak yang ingin melakukan outdoor class terus. Jadi kalau bisa itu memang outdoor class ini dalam 1 bulan atau dalam semester berapa kali ini ternyata mereka benar-benar butuh untuk outdoor class. Ini umpan baliknya dari anak-anak. Rata-rata mereka sangat senang dengan adanya outdoor class. Ini yang untuk umpan balik berikutnya. Dan selesai. Oke, jadi itu yang saya sampaikan Bapak Ibu yang berhubungan dengan. Iya, sudah Bu Arafah? Oke,
sudah yang Iya, sehubungan dengan P5 yang saya dan teman-teman pernah lakukan. iya. Tapi Wah, Bapak keren Ibu banget. Keren Bu, keren Bu. Bisa memanage anak segitu banyak ya di luar kelas, apalagi anak-anak kita ya. Alhamdulillah, ternyata bisa ya Bapak Ibu yang lain ya. Nanti bisa deh kapan-kapan teman-teman yang lain. Ini sudah ada beberapa teman-teman ya yang ikut melaksanakan outdoor class seperti Bu Dwi dan Bu Arofa. Nah ini Bu Arofa ini bisa dijadikan best practice Bu, nanti ikut lomba ya, ikut lomba cari pengalaman seperti itu. Baik, setelah pemaparan dari Bu Sita Arofa, saya membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait pemaparan ataupun terkait teknisnya, mungkin ada yang mau tanya atau bisa masuk materi apa gitu. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ini pelajaran P5 ya Bu Arofah ya? Iya Bu, ini pelajaran P5 yang kemarin itu kewirausahaan dan kearifan lokal. Apa lain kita bisa menyesuaikan, yang penting sesuai dengan tujuan pembelajaran. Memungkinkan nggak sih kalau dari pelajaran produktif gitu keluar kayak gitu Bu Arofah kira-kira? Sangat ya, karena produktif ini kan malah bahannya lebih banyak di luar ya daripada di kelas. Iya, tinggal diatur aja anak-anaknya gitu ya. Untuk penilaian sendiri Bu Arofah ada rubrik khusus tidak jika tentang outdoor activity kayak gitu? Yang dinilai itu apakah hanya tugas akhirnya atau ada penilaian yang lain non akademik begitu? Ya kalau kemarin kami rubriknya cuma ini aja, kelompok. Oh ini kerja kelompok ya jadi ya? Iya, kerja kelompok bukan individu, karena kalau individu jatuhnya nanti mereka akan sendiri-sendiri, nggak ada kolaborasinya. Jadi kelompok, dibagi kelompoknya Jadi dari kelas ya? bersama Berarti kelompok, udah selain dibagi. ada rubriknya dan terakhir, iya dari kelas sudah dibagi sebelum berangkat. Ini sudah dipastikan semuanya, mereka sudah mendapatkan kelompok, sudah mendapatkan tumpangan pegangan motor gitu. Oh sudah bisa pergi Sudah semua dituju. gitu. Ya. Oke, teman-teman yang lain silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin menanggapi boleh. Ya, siapa ini? Bu Luyah, silakan Bu Luyah. Terima kasih Bu Eka. Selamat Ya. sore Bu Arofa dan teman-teman. Baik, bertanya sekitar kegiatan siswa di luar kelas ya Bu Arofa ya. Nah, ketika Bu Arofa keluar kelas ini apakah dari tempat-tempat yang Ibu Arofa datangi ini ada kuota kah Bu? Misalnya berapa jumlah siswa yang bisa diterima ataukah tidak ada atau bebas aja mau berapa kelas pun, karena kemarin kalau kami di industri itu setahu kami itu ada batasan-batasan berapa jumlah siswa yang bisa berkunjung. Nah, itu mungkin menjadi salah satu tantangan kami, sehingga misalnya ingin memberangkatkan siswa keluar, tetapi dari industrinya sendiri itu tidak bisa menerima jika siswa kita misalnya bawa sekian kelas. Nah, kira-kira kalau di pelajaran P5 ini seperti apa, Bu? Kemudian untuk pembayarannya ini bagaimana ya, Bu? Apakah ke sana itu ada mengumpulkan dana ataukah memang murni dari masing-masing siswa aja pakai kendaraan pribadi atau bagaimana? Terima kasih. Mungkin itu aja untuk sementara. Oke, bagaimana Bu Eka, langsung jawab? Iya, langsung dijawab aja Bu. Oke, terima kasih Bu Ulia. Jadi tadi Bu Ulia menanyakan untuk kuota Bu ya. Selama ini sebelum melakukan kunjungan itu kami memberikan perizinan. Jadi dari perizinan itu kita bisa mengetahui kuota yang diberikan oleh tempat kunjungan. Selama ini memang dibatasi Bu, ada yang hanya
satu kali kunjungan itu 36 anak. Jadi karena kebanyakan saya tidak pernah sendiri dalam melakukan kunjungan, kami informasikan ke petugasnya kalau kunjungan ini nanti akan bergantian walaupun datangnya bersamaan. Jadi misalnya 20 dulu masuk, yang 20 di luar sambil explore yang ada di luar. Kemudian nanti kalau sudah 20 keluar, 20 lagi masuk, seperti itu bergantian. Memang ada kuotanya dari kunjungan yang akan kami kunjungi oleh tempatnya, memang ada kuotanya. Tapi kita pastikan lagi kalau memang kita perginya satu kelas, kalau cukup ya berarti cukup. Kalau kita kasih infonya kita akan pergi 5 kelas, berarti nanti bergantian. Tapi ada juga yang industri memang mengizinkan sekaligus misalnya 150 anak boleh sekalian masuk. Nah itu kemarin kami terakhir keluar itu 150 anak Bu ke sentra Wih, industri itu. mantap. Dan memang diperbolehkan langsung karena memang tempatnya sangat luas, sehingga di sana dalam kunjungan itu dibagi 3 kelompok yang memang ada ahli atau praktisi yang mendampingi anak-anak untuk mengenalkan produksi apa yang ada di sentra itu. Kemudian yang kedua tadi untuk biaya itu anak-anak sendiri yang menganggarkan. Jadi kalau seperti kemarin di Batik Soho itu anak-anak dikenakan biaya 30.000. Jadi anak-anak dengan mandiri sukarela mereka mengeluarkan uang 30.000 dan mereka mendapatkan ilmu membatik. Jadi kalau untuk biaya ada yang memang kunjungannya itu dikenakan biaya, ada yang bebas. Kalau kearifan lokal itu kan kita kunjungannya ke Tugu Bagus, Tugu Makam Jepang itu kan memang free, jadi itu tidak ada biaya. Tapi kalau industri itu memang rata-rata biasanya mereka memberikan paket produk, tapi boleh dibeli, boleh tidak. Begitu Bu Lu ya. Oke. Bapak Ibu, Bu Ulya sudah? Bu, ya. Oke. Terima Nah, kasih ini atas jawabannya. mohon maaf ya Bapak Ibu karena waktunya di sini terbatas. Saya ini matiin dulu, nanti kemudian saya share link baru karena Bu Hermalinda akan mengisi. Jadi untuk yang link Jimit yang ini sudah mau habis waktunya, takut saya pas tengah-tengah Bu Hermalinda ngomong mati gitu. Jadi saya tutup yang ini, kemudian saya beri link baru di grup info penting. Nanti kita masuk lagi join untuk Bu Hermalinda. Nah, teman-teman yang bingung masalah My ASN juga boleh nanti tanya langsung sama Bu Hermalinda ya. Jadi mohon maaf nih saya tutup dulu ya Bapak Ibu. Kembali nanti kita ketemu lagi di link selanjutnya ya. Ya, sudah berjumpa kembali. Mohon maaf tadi terjeda, soalnya kalau yang gratisan ini saya cuma dapat 1 jam. Gitu. Kita tunggu Bu Hermalinda sambil menyambung pertanyaan untuk Mbak Ropa jika masih ada. Ini bagi yang ada pertanyaan soal My ASN mungkin bisa ditanyakan juga nih nanti. Untuk yang tadi pagi ya kita heboh-heboh atau yang dijanjikan habis maghrib mungkin. Saya coba lihat dulu. Ya. Bu Hermalinda, apakah sudah ada di sini?
Ya, hadir. Oke, alhamdulillah. Maaf ya Onti. Bagaimana Onti, sehat? Seperti yang kalian lihat di layar, saya tetap menggunakan pen dan tidak bertambah tinggi. Nah, habis ujian ya, gimana ujiannya? Apa namanya, asesornya belum datang, jadi mungkin kami mulai besok pagi dulu. Oh, ujiannya besok pagi? Iya. Jadi tadi Iya. mengkomplitkan yang belum komplit itu diujukan besok gitu. Oke, semangat pokoknya, mudah-mudahan sehat terus ya. Saya coba sambung dulu yang Bu Arafah tadi. Bagaimana Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan untuk Bu Siti Arafah dan pemaparannya? Jadi kalau outdoor itu benar-benar harus dipastiin siswanya tahu naik apa ya, kemudian kesananya bayar atau tidak. Di sana di tempat yang akan dikunjungi dipastikan dulu kapasitasnya ada berapa siswa yang boleh masuk, seperti itu Bapak Ibu ya. Perizinan dengan Bu Enda sebagai wakil kurikulum juga harus dilakukan seperti itu. Kemarin tuh Bu Arafah sempat ini ya, 3 kelas lebih ya Bu ya, sama teman-teman yang lain ya. Iya, 5 kelas yang terakhir. Oh, 5 kelas tuh, alhamdulillah lah, keren banget kita udah bisa sama Bu Eri dan Putu. Nah, sebetulnya kalau teman-teman produktif dapat tempat yang bisa dikunjungi ya, kayak produktif gitu ya, produksi di mana gitu, mungkin bisa nih. Baik Bapak Ibu, sudah lumayan yang bergabung kembali. Saya lanjutkan. Terima kasih Bu Arafah atas pemaparannya. Kita lanjutkan dengan materi kedua, yaitu dari Bu Hermalinda. Terima kasih banyak Bu Hermalinda sudah menyempatkan diri walaupun lagi hektik di sana. Ya. Silakan Ibu, boleh saya dimulai. kedengaran jelas Kak, Bapak Ibu? Alhamdulillah kedengaran. Sangat jelas. Oh, sangat jelas. Baiklah, terima kasih. Saya minta maaf kalau apa yang saya paparkan ini di luar ekspektasinya teman-teman. Artinya saya mencari materi yang setidaknya bisa saya sampaikan dalam waktu 15 menit. Karena saya tadi izin 15 menit sama pemateri. Ya, semoga bisa disambung nanti waktu sholat. Baik, jadi saya langsung aja Bapak Ibu ya. Saya share screen izin sama Bu Eka. Ya, monggo. Baik. Share dulu. Maaf kalau saya lambat ini karena sudah lama saya tidak pernah ini. Onti gimana, sehat? Luar biasa wajib. Aduh. Jadi orang mana ini? Bandung ya? Iya. Biasanya dia Sunda. Manggilnya Teteh Bu, sekarang Teteh. Iya. Teteh Onti. Teteh Onti. Astagfirullah. Mana lagi nih? Sebentar karena layar saya ini enggak jelas. Kelihatan Bapak Ibu? Ya, sudah. Ya, Di tempat saya sudah. Yang lain gimana? Karena kondisinya Bandung kalau sore pasti hujan. Aman. Jadi ya sangat jelas ya. Baik Bapak Ibu, saya sambung tadi bahwa saya dikasih amanah sama Bu Eka Sulis untuk membawakan bagaimana sih observasi kelas yang dilakukan pada saat pendidikan guru penggerak. Jadi observasi kelas ini tidaklah jauh dari kegiatan supervisi itu. Kita coaching dalam pengertian bahwa untuk kelebihan dan kekurangan teman-teman yang diobserver maupun nanti yang mengobserver ada namanya kerjasama. Ya. Jadi di situ ada ya ini ada kemitraan sampai setelah observasi seperti apa. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau nanti untuk menuntaskan pengajuan yang di PME masalah observasi kelas
yang mengobserver dengan yang observernya silahkan komunikasi dulu supaya terjadi kesepahaman ketika Bapak Ibu teman-teman melakukan observasi di kelas gitu ya. Jadi di situ ketika kita sebagai ada kegiatan observer ada kata interaksi kemitraan, artinya apa? Bahwa tidak ada, mohon maaf ya Bapak Ibu, bahwa yang terjadi di situ kita hanyalah sebagai orang yang membantu, tidak ada kalimat bahwa saya duluan dari Anda karena saya seperti ini, tidak ada seperti itu, bahwa kita saling membutuhkan di situ. Jadi kegiatan yang pernah kami lakukan itu mulai dari pra-observer, observasi kelas, dan pasca. Setelah pasca nanti ada lagi kegiatan mengisi pengembangan diri, apalagi untuk yang setelah observasi, setelah misalnya ada hal walaupun ada kelebihan dan kekurangan situ, di pengembangan dirinya akan ditingkatkan lagi. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada pertemuan kurang lebih sama kemarin yang Bapak Ibu lakukan. Saya lihat beberapa updatean dari statusnya mulai Bu Dwi, Bu Eka Sulis, beberapa yang saya lihat, dan itu sudah luar biasa teman-teman. Itu adalah hal yang perlu kita kembangkan. Jadi saling mengisi kekurangan, kelebihan kita punya. Jadi tidak ada kata menggurui, tapi kita mengambil apa yang bisa kita adopsi dari kegiatan yang pernah dilakukan oleh teman-teman. Kemudian observasi dengan kita menonton teman kita yang sedang kita observer. Jadi selama kegiatan nonton itu, kita sebagai observer di kelas tidak ada kata menginterupsi. Jadi kita tidak diharapkan menginterupsi kegiatan dilakukan oleh teman kita, karena kita hanya mengobservasi, kita hanya mengamati. Kemudian setelah setelah diobservasi kegiatan kelas terjadi, paskanya disitulah nanti dilakukan perbincangan lagi dari pra yang diajukan seperti apa, kemudian dilihat di observasi, ternyata pada saat observasi ada hal yang belum tercapai. Disinilah nanti ada percakapan lagi ya, seperti misalnya ternyata waktu misalnya Bu Eka mengajar yang mengobserv, misalnya Bu Marsi Mbak Eka kemarin kan mengharapkan seperti ini, ternyata ini yang Mbak Eka lupa. Oh iya, jadi saling mengisi di situ. Ya, ada percakapan bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depan. Kemudian yang terakhir ya, saya akan memperlihatkan hasil dari kegiatan yang pernah saya lakukan sama Bu Enda dulu ya. Jadi sebelum ke pra observasi, silakan dulu komunikasi sama yang mau di observer ya. Ada komunikasi dua arah apa yang ingin dilakukan pada saat itu. Jadi formnya saya sudah share ke Bu Eka Sulis itu. Misalnya RPP ya Bapak Ibu, sebenarnya kegiatan ini bisa disatukan dengan observasi yang kemarin dilakukan. Kalau Bapak Ibu tidak, ini saya hanya memberi sebuah pencerahan menurut saya bahwa kegiatan observasi yang diamanahkan ke beberapa orang sebagai perpanjangan tangan dari kepala sekolah ini bisa dimasukkan di sini tanpa harus mengulangi. Cuma bukti-buktinya kemarin yang foto-fotonya, tinggal mengisi yang lembaran yang kemarin saya sharekan ke mereka. Jadi di pra observasi itu apa sih tujuan pembelajaran ketika kita diobservasi. Kemudian arah pengembangannya seperti apa? Misalnya ketika saya mengajar, apa harapan saya ketika saya mengajar pada pertemuan itu adalah KKTP, bahwa KKTP yang saya ajukan dari range 60 ke 70 dapat tercapai. Atau misalnya kalau saya mengajar anak-anak instalasi, minimal 10% anak-anak dari yang belajar itu hari instalasi, minimal 10 orang sudah bisa mengupload di Classroom. Kemudian misalnya kemarin waktu sama Bu Enda juga kita bisa lihat apakah antusiasme peserta didik itu bisa dilihat dari ternyata setelah dilakukan tes baik di awal maupun di akhir, ternyata ada progres yang luar biasa ya. Kemudian strategi apa sih yang disiapkan untuk mencapai tujuan yang tadi, mulai dari tujuan pembelajaran kemudian arah pengembangan. Strateginya apa? Oh ya, ada media pembelajaran, ada kuis interaktifnya, bisa Bapak Ibu ada ice breaking di situ gitu ya. Kemudian catatan khusus, kalau misalnya memang ada catatan khusus silakan. Kemudian di bawah ada disepakati sama siapa yang diobserver dan siapa supervisor. Ya.
Kemudian ini yang terjadi di kelas berdasarkan pengajuan di pra ya. Kalau Bapak Ibu mengatakan apakah kegiatan ini harus terjadi di hari yang sama, enggak. Misalnya di hari bincang dulu pranya dulu. Misalnya minggu depan, ya minggu depan silahkan di apa namanya dikondisikan dengan apa namanya, mitra tadi, gitu ya. Kemudian terakhir adalah ini lembar pasca observasi ya. Apa catatan refleksi? Ingat ya Bapak Ibu, ending dari pembelajaran kita sematkanlah kegiatan refleksi di situ, baik refleksi buat guru sendiri teachingnya gimana, kemudian refleksi ke anak-anak. Kemudian ini lagi ada bincang-bincang bahwa apa yang diajukan misalnya ketika pra observasi bisa apa namanya sudah tercapai seperti apa ya. Kemudian misalnya ternyata kegiatan refleksinya belum ada. Kemudian tindak lanjutnya seperti apa ya. Ini nanti ditanya saling apa namanya kira-kira dari kegiatan pembelajarannya Bu Eka Sulis apa kira-kira yang mau dilanjutkan, apa yang mau dikembangkan ya. Dari perbincangan saya sama Bu Enda ini hasilnya kemarin ini disepakati, ada kata disepakati, jadi apa-apa itu yang dibuat antara apa tadi rekan yang di observer ada kesepakatan di situ. Kemudian terakhir ini refleksi diri ya, sebagai ini refleksi dari kita sebagai apa namanya sebagai coach juga di situ nih. Misalnya saya yang mengobserver misalnya Mbak Yenti. Oh Mbak Yenti seperti ini. Kemudian apa yang apa namanya umpan baliknya coach yang Bu Yenti kita seperti apa. Ini tulisan saya di atas, ini tulisannya Bu Yenti ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ada lembar rencana pengembangan diri. Ini adalah buatannya Bu Enda murni, ini tulisannya beliau. Ya, jadi ini terjadi masih rangkaian dari tadi itu pra, observasi, pasca, kemudian lanjut ke lembar terakhir lah pengembangan diri. Jadi silakan Bapak Ibu kondisikannya seperti apa. Itu cukup mungkin Bu Eka, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Hermalinda atas penjelasannya. Ini jadi untuk yang RHK, ini penjelasan tentang yang RHK, yang memilih RHK observasi rekan sejawat bisa menggunakan formnya yang ini. Sudah saya kirim ke grup Skanam, silahkan Bapak Ibu boleh adaptasi. Oke, ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Hermalinda? Kita batasi ya 2 pertanyaan ya Bapak Ibu karena sudah sore. Bagaimana? Ada pertanyaan terkait materi? Tidak ada? Alhamdulillah. Ada lagi? Makanya Kakak Linda. Silakan Bu Siti Arofa. Kakak Linda yang lomba. Kakak Linda. Ibu Hermalinda. Untuk lembar observasi yang pertama itu persiapan observasi itu terakhir kapan Kakak Linda? Bu Linda. Uploadnya. Apa namanya ini kan kembali lagi ke mana tadi PMM ya, kembali ke pembuktian nanti ya Bapak Ibu, saya lupa sampaikan bahwa setelah terjadi semua tadi dari pra sampai tindak lanjut, silahkan Bapak Ibu buat laporan di kata-kata indikasi redaksi, kemudian lampirannya kegiatan itu tadi. Jadi silahkan, saya yakin kalau bentuk laporan tidak ada yang baku Bapak Ibu, jadi rangkaian kegiatan yang kita lakukan itu bisa Bapak Ibu beri redaksi sedemikian hingga nanti endingnya adalah lampiran yang tadi itu yang form pra, observasi, pasca, kemudian tindak lanjut. Jadi kegiatannya misalnya kalaupun misalnya mulai dari pendahuluan, kemudian isi ya itulah tadi yang form berapa form itu yang bisa Bapak Ibu jadikan sebuah rangkaian kata, kemudian dijadikan lampiran yang tadi itu yang apa namanya mengisi formnya gitu. Jadi tidak ada batas waktu ya Bu Hermalinda, Juni ya? Iya, selama dari Januari ke Juni untuk pembuktiannya. Jadi tetap selalu kita di situ garis bawah bahwa ini adalah kesepakatan antara pimpinan dan bawahan. Tapi jangan sampai Bapak Ibu kan bisa dibuat sebuah bincang-bincang bahwa nanti aja, jangan Bapak Ibu ajarkan ke diri kita bahwa kita harus tertib dengan disiplin dengan timeline yang ada supaya nanti semester depannya
kalau sudah di atas ekspektasi terus-menerus seperti itu. Iya, ini kan ada contoh juga dari Bu Endah itu yang form A, form B, form C, form D, Onti. Kalau Ya. punya Onti kan versi guru penggerak. Aha. Nah, kalau yang kemarin itu dapat dari Bu Endah itu ada juga formnya. Itu boleh dipakai, boleh juga versi dari Onti juga boleh ya? Betul. Tidak ada, jadi saya ulangi Bapak Ibu bahwa pelaporan itu tidak ada yang baku. Yang jelas pimpinan selalu memahami, memberikan kita kebebasan dengan bahwa kebebasan itu bertanggung jawab. Jadi yang jelas buktinya bahwa siapa yang diobserver, siapa yang melakukan apa namanya observasi, siapa supervisor, siapa gurunya, seperti itu. Oke deh kalau gitu. Iya. Baik, ada lagi satu lagi Yang jelas pertanyaan? buktinya ada bukti. Oh iya. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Sepertinya tidak ada ini Teteh Onti. Oke, alhamdulillah. Boleh saya tutup ya, Bu Hermalinda? Ada lagi yang ingin disampaikan, Bu Hermalinda? Ada yang perlu saya. Oh ya teman-teman, karena lagi kenapa saya berbicara di disclaimer aja nanti. Saya berbicara di luar apa yang kita lakukan ini hari. Kenapa tiba-tiba ada postingan dari saya mengharapkan Bapak Ibu apa namanya kalau misalnya saya telepon atau WA standby, karena pertama kami juga kemarin diminta sama Capdin Pak Fauzi pada saat jam berapa itu jam 3 sore kami diharapkan video conference, sementara saya masih ada kegiatan. Jadi setelah itu saya minta malam, ternyata beliau mengharapkan kita mengedit data SIM ASN. Ya, semua operator diharapkan gabung di situ, sementara kan ini. Jadi saya minta maaf kalau tiba-tiba ada seperti itu. Kalau belum bisa saya bantu Bapak Ibu, nanti kita follow up lagi. Yang jelas apa yang saya yang saya WM misalnya, karena saya sudah sampai di datanya Bu Eka Sulis tadi kalau saya tidak salah, tolong diperhatikan kalau misalnya memang belum bisa, dan dari sisi operator belum bisa memang ya dari dinas Capdin, maka nanti saya follow up ke dinas seperti apa, karena kayaknya aplikasi ini belum sinkron secara maksimal dengan Simpek. Ada data yang sangat tidak valid sama sekali tampilannya. Ada yang hilang-hilang juga. Yang perlu kita yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa silakan dilengkapi aja kalau ada yang kurang. Kalau memang bisa diedit silakan diedit. Kalau mau ditambahkan silakan ditambahkan. Teman kita jadi banyak yang belum menikah, Onti. Ya memang semua itu tidak sinkron memang Bu Haji antara data ini. Kok saya lihat, makanya pada saat saya klik kok belum menikah, jadi saya masuk di data keluarga, jadi saya tidak akan mengutak-atik itu. Bapak Ibu silakan nanti kutak-atik dan semoga bisa divalidkan. Itu yang apa itu ya Onti, yang memverifikasi itu Capdin kah Onti? Capdin, biarkan mereka yang memverifikasi ya. Oh, kita tunggu aja. Saya hanya dibatasi di sini. Iya. Sudah lama loh Onti dibenerin gitu, dilengkapin. Iya. Begitu Bu Haji, saya kurang paham, makanya tadi saya bilang bahwa antara SIM ASN dengan Simpek kayaknya pemrogramernya berbeda, karena ini sinkronnya kok lama benar gitu. Oke, sabar jadi aja. harap bersabar. Saya bisa editkan, saya nanti bantu arahkan, kalau enggak ya maaf gitu. Oke, begitu ya Bapak Ibu tentang SIM ASN yang tadi pagi heboh-heboh. Saya kira saya harus menikah dulu, Onti. Astagfirullah, jangan gitu aja. Saya enggak punya jawaban kalau itu. Baik, Bapak Ibu ada lagi Bu Hermalinda? Cukup mungkin. Cukup. Kalau ada ditanya Japri. Iya. Berarti yang habis maghrib itu ngapain Bu Hermalinda? Oh iya, kalau misalnya data kita belum sampai, saya belum sampai di datanya Bu Yenti loh. Oh. Satu persatu. Oh, nanti di Japri ya? Iya. Oh Japri. Oh, di Japri. Tunggu aja ya. Ya. Tidur aja pada waktunya, enggak apa-apa. Tunggu Japrian Teteh Onti. Karena saya dikasih timeline itu sama Pak Fauzi sampai besok. Kemarin saya minta Pak, kasih saya waktu sampai besok. Kasihan teman-teman saya kalau belum saya edit. Oke. Begitu ya Bapak Ibu, ditunggu Japriannya Teteh. Iya. Teteh Onti. Alhamdulillah
Sudah 1 jam 4 menit, 1 jam 10 menit kita menjalani webinar ini. Mohon maaf tadi terkendala, kita post dan login ulang. Nah, untuk sesi terakhir kita sesi foto ya Bapak Ibu ya. Kita sesi foto, boleh dibuka semua kameranya. Entah saya coba setting. Maaf ya teman-teman, saya enggak pakai background atau di mana di background. Oke, ya. Itu Teteh Onti, Teteh Mbak Fitri Onti. itu wajah-wajah bimtek itu. Wajah-wajah penuh emosi. Modul. Baik, saya hitung ya Bapak Ibu. Anu di sini apa namanya? Pasang dulu, Kejar- smile. Jataya. 1, 2, 3. Oke. Oh, belum siap. Ulangin ya. 1, 2, 3. Iya. Ntar saya send dulu. Ntar, kayak mana nih lembar keduanya ini? Caranya ini. Ke kanan. Ke kanan. Oh, ini others nih, others. Biasa aja gitu. Pesertanya banyak sekali, 4.100. Iya. Wih, melampaui nih, sudah melampaui, sangat berkembang ini, melampaui batas sudah. Iya. Bu Linda ada. Baik, 1, 2, 3. Oke. Baik. Nanti yang tidak ikut terfoto, mohon maaf ya Bapak Ibu. Jangan lupa absennya. Absennya diisi. Sudah pada isi absen untuk sertifikat? Sudah. Oke, alhamdulillah. Insya Allah saya kerjakan Bu Eka, sertifikatnya absennya di secepatnya. mana? Kenapa? Absennya di mana? Di chat. Di chat. Tadi Di di chat. kolom chat yang tadi, Bu. Bentar, nih saya kirim lagi ya. Nanti nggak Coba, Bu, saya. tolong. Ya ini saya kirim di chat. Di ya, chat di ibu message. kontainer, ibu kontainer, ibu Aku baru mau kontainer. ngomong gitu. Ibu bikin konten ini kayaknya. Ya, Ini. semester depan Bu Ira ngisi ya. Jadi kontainer. Kok kontainer sih? Ini konten kreator. Enggak, yang suka ngomong. Gara-gara Dino kontainer. Ya. Memang itu dipotong. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya diluangkan. Nanti sertifikatnya insya Allah saya akan berikan link Google Drive-nya lagi jika sudah selesai. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Salam. Ya, sehat semuanya. See you. Sehat selalu semua. Iya Tete Onti. Nanti cepat pulang. Pesan satu cowok yang ganteng. Buat siapa? Buat Bu Elis. Iya. Apa lagi? Tidak ada Bang Kasep ke sini, apakah Anda ngerti? Semoga sukses ujiannya ya, Teteh Onti. Alhamdulillah. Amin, amin. Dadah Hanif. Halo Anif. Dadah nih. Bu RT keluar semua sudah sana. Iya, masih mau bagosip kan di sini? San, pergi sana. Bu Rete Keluar. kebuyung kayaknya itu. Kenapa kami San? Ya aku kangen sama saya toh. Tidak boleh. Keluar sudah kamu San. Bahaya. Cari jodoh dulu San. Baru ngomong ya. Mas Isan titip Suara aja Iksan, gambarnya nggak ada. Dari yang lain tuh. Sama Bu Eta juga. Kita nikah aja Ngopi semua. terus, Dapat Pak Alex ngopi terus. Begadang. Iya. Enak kopinya, Bu. Bagaimana dengan Nari sukses?